Kalau selama ini Bandara Kertajati sering dijuluki bandara yang lebih banyak anginnya daripada penumpangnya, nah siap-siap aja bos, guyonan itu akan mulai kehilangan bahan. Karena bandara ini bakal dikembangkan lebih dari sekedar bandara konvensional. Bahkan yang terbaru, pabrik pesawat Indonesia mau dipindahkan ke Kertajati. Nah loh, bagaimanakah itu rencananya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini KF21 ternyata juga dibahas lagi nih antara Kemhan RI dan Dubes Korea Selatan. Nah lantas, bagaimanakah kelanjutan pesawat kebanggaan anak bangsa Korea ini? Penasaran beritanya? Cus, Markipol, mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu bosku. Yang pertama, tanggal 15 Juli 2026 kemarin. Jadi pemerintah ternyata telah resmi mengumumkan langkah besar yang bisa mengubah wajah industri dirgantara nasional kita bos. Bertempat di Jakarta, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Mas AHY menyaksikan langsung penekenan MOU antara PT DI dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau BIJB untuk mengembangkan Bandara Kertajati di Majalengka menjadi Aerospace Industrial Zone atau kawasan industri dirgantara nasional. Nah, hal ini pun ternyata bukan sekedar memindahkan pabrik pesawat, bos. Ini adalah upaya membangun ekosistem industri penerbangan Indonesia dari nol hingga menjadi pusat manufaktur, pengujian, perawatan, bahkan ekspor komponen pesawat ke dunia. Lalu pertanyaannya, kenapa PT DI ikut pindah, Min? Nah, di sini katanya ya, selama puluhan tahun PT DI itu beroperasinya di Bandung, bos. Dan kini kawasan itu udah makin padat, sehingga ruang ekspansi makin terbatas. Dan Bandara Hussein Sastranegara pun tak lagi ideal untuk industri pesawat modern. Landasan pacunya hanya sekitar 2.400 meter, sementara uji terbang perdana pesawat baru idealnya membutuhkan runway sekitar 3 km demi alasan keselamatan. Bayangkan saja pesawat baru pertama kali mengudara tapi ruang untuk bermanuvernya malah terbatas. Yo, ibarat kalian belajar naik sepeda bos, tapi di gang sempit, apa nggak nyangkut stangnya ya kan? Nah, sebaliknya Kertajati menawarkan semua yang dibutuhkan industri modern. Runway lebih panjang, lahan luas untuk ekspansi, terhubung dengan tol Cisumdawu, tol Cipali, dekat pelabuhan Patimban, serta berada di tengah kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Jawa Tengah. Bahkan, menurut Dirut PT DI Bapak Gita Ampriawan, selama ini komponen pesawat untuk Airbus dan Boeing harus dibawa dulu ke Jakarta sebelum diterbangkan ke luar negeri. Nah, dengan Kertajati, pengiriman nantinya bisa langsung dilakukan dari sana sehingga jauh lebih efisien. Sekarang pertanyaannya, apakah artinya ini seluruh pabrik PT DI akan angkat kaki dari Bandung? Kemudian apa saja yang bakal dipindahkan ke Kertajati, Min? Nah, simak videonya sampai habis. Nah, jadi ternyata pindah nggak langsung semuanya, bos. Ada beberapa tahap nih. Tahap pertama dijadwalkan mulai Agustus 2026 ini. PT DI akan lebih dulu memanfaatkan Bandara Kertajati untuk kegiatan fleet readiness, uji terbang pesawat termasuk UAV Male dan pesawat angkut N219 yang akan dikirim kepada TNI pada akhir tahun ini, bos. Tujuannya sederhana, bos, yaitu mempercepat proses pengujian agar target kesiapan armada pada Oktober 2026 ini dapat tercapai tepat waktu. Lanjut, tahap berikutnya adalah pembangunan fasilitas maintenance, repair and overhaul atau MRO di atas lahan sekitar 150 hingga 200 hektar. Nah, kawasan ini nantinya nggak hanya melayani perawatan pesawat, tapi juga menjadi pusat manufaktur, aerostruktur, hingga engineering service, termasuk pengembangan drone buatan Indonesia, bos. Barulah pada fase ketiga nanti, lini produksi mulai dipindahkan secara bertahap. Menurut Bapak Gita, produk pertama yang paling mungkin dipindahkan adalah pesawat N219 karena fasilitas produksinya masih baru dan permintaannya diperkirakan terus meningkat, baik dari TNI maupun sektor penerbangan komersial. Nah, pertanyaannya, Bandung gimana nih?
ditinggalkan semuanya kah? Nah, jawabannya enggak, bos. Pemerintah justru menerapkan strategi ganda nih. Jadi, Bandung tetap dipertahankan sebagai pusat riset, inovasi, desain, dan engineering, serta pengembangan SDM. Dengan kata lain, otak industri dirgantara Indonesia nantinya tetap berada di Bandung. Sementara otot produksinya perlahan bakal ditumbuhkan di Kertajati. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah nggak sedang memindahkan PTDI, melainkan sedang membangun dua kekuatan strategis, bos. Dua kekuatan sekaligus. Bandung akan jadi pusat lahirnya teknologi baru, sedangkan Kertajati akan jadi tempat teknologi itu diproduksi, diuji, dirawat, hingga dikirim langsung ke pelanggan ke seluruh dunia. Mantap, mantap Jos. Dan jika seluruh rencana ini berjalan sesuai target, maka Kertajati bukan lagi sekedar bandara internasional, melainkan bisa menjelma menjadi salah satu pusat industri dirgantara terbesar di Asia Tenggara. Mantap, mantap Jos. Oke, lanjut kabar mantap datang dari jet tempur KF-21. Jadi, pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin, di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta, Menteri Pertahanan Bapak Safri telah menerima kunjungan resmi Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, yaitu Hae Yon Son-gu. Pertemuan ini pun bukan sekedar agenda diplomatik biasa, bos, melainkan salah satunya, selain soal pertahanan udara Indonesia yang admin bahas kemarin, ternyata juga membahas tahap akhir atau finalisasi kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 sebagai tindak lanjut arahan kedua kepala negara untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan. Nah, terkait hal ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI yaitu Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menjelaskan bahwa pembahasan mencakup dialog pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, penguatan industri pertahanan hingga pengembangan sistem senjata. Namun, sorotan utamanya adalah penyelesaian tahapan akhir program KF-21 yang selama bertahun-tahun jadi salah satu proyek pertahanan paling bergengsi di Asia, bos. Jadi, ibarat maraton, proyek ini akhirnya sudah terlihat garis finishnya, bos. Nah, walaupun tak dijelaskan lebih lanjut, namun yang agak kurang greget, ya, arah kerjasamanya kini mengalami perubahan besar. Jika dulu sebelumnya Indonesia berpartisipasi sebagai mitra Joint Development KFSIFX, kini pemerintah Indonesia pun memilih skema pembelian langsung jet tempur KF-21. Nah, di mana sebelumnya ya seperti yang sudah kita bahas, pada tanggal 26 Juni 2026, Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsdia TNI Yusuf Jauhari menegaskan bahwa Indonesia tak lagi melakukan produksi bersama KF-21, melainkan akan membeli KF-21 langsung dari Korea Selatan. Ya, mungkin kita cari yang lebih praktis kali ya, bos. Beli yang sudah matang daripada ikut pusing di dapur produksinya. Mungkin alasannya juga ya kita belum siap untuk menggenjot produksi bersama KF-21, di mana assembly line-nya mungkin juga belum bisa disiapkan. Entah karena faktor SDM, faktor pulus, faktor politik, banyak lah itu, admin pun kurang tahu. Nah, kini yang jelas yang kita nantikan ya kapan kontrak final diteken, berapa unit yang mau digeber, dan kapan sang Boramai benar-benar bisa mengudara dengan lambang Garuda di badannya. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.